Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Kurniawati, Kepala SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Cisarua ini sejak tahun 2018 ya. Tahun 2018 awal sampai dengan sekarang. Jadi sudah sekitar 3 tahun 7 bulan lah ya, hampir 4 tahun gitu menjabat di sini. Alhamdulillah saya bisa berkontribusi ya untuk mengembangkan pendidikan khususnya di SMA Cisarua ini gitu ya. Apa yang saya miliki ya sekecil apapun gitulah ya yang saya miliki untuk bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan sudah saya maksimalkan dalam ketika saya bekerja. Namun demikian saya juga sangat menyadari bahwa saya adalah seorang ibu dari 2 anak, kemudian juga seorang istri gitu ya, yang tentu saja kodrat itu tidak boleh saya lupakan. Akhirnya kan saya harus bisa gitu ya, harus bisa membagi waktu dan menempatkan diri ketika saya berada di mana. Nah mungkin saya sebagai kepala sekolah ketika saya berdinas gitu ya, ketika saya ada di SMA Cisarua, ketika saya melaksanakan tugas kedinasan, itu saya sebagai kepala sekolah. Ketika saya balik ke rumah, saya juga harus total sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Jadi itu tetap ya menjadi bagian dan salah satu dinamika dalam kehidupan saya ya, yang melengkapi kehidupan saya, dan alhamdulillah selama ini itu semua tidak menjadi kendala. Awal mula saya datang ke sini agak ragunya bisa nggak ya gitu ya, bisa nggak ya. Masalahnya kenapa? Karena SMA Negeri 1 Cisarua ini konon katanya dulu itu ini adalah termasuk salah satu sekolah yang favorit di Bandung Barat, sekolah unggulan di Bandung Barat ya. Sementara itu saya masih ragu gitu ya, masih ragu apakah masih bisa nggak atau bagaimana, karena memang secara kualitas baik Bapak Ibu guru, siswa dan lulusan di sini juga memang luar biasa gitu prestasinya. Di balik itu saya berpikir bahwa saya harus yakin, saya harus bisa, dan insya Allah saya akan berusaha. Saya banyak belajar bagaimana saya bisa beradaptasi di SMA Negeri 1 Cisarua ini. Bahkan saya berpikir saya harus bisa berjuang lebih lagi gitu ya, untuk lebih membesarkan SMA Negeri 1 Cisarua ini menjadi lebih baik lagi dari yang awalnya sudah baik begitu ya. Yang pertama saya lakukan di sini adalah saya menganalisa dulu apakah itu lingkungan belajar ya, baik dari sarana prasarananya ataupun SDM-nya ya, kondisi atau culture di sekolahnya. Kalau tentang prestasi dan lain sebagainya memang sudah terekspos baik ya SMA Negeri 1 Cisarua ini dalam bidang prestasi akademik maksudnya ya, di Bandung Barat ini memang sudah bagus. Namun tentu saja tantangan bagi saya bahwa di sini saya harus bisa mempertahankan minimal dan bahkan lebih bisa meningkatkan lagi begitu ya, lebih bisa meningkatkan lagi agar menjadi lebih baik lagi begitu. Yang awal saya
kerjakan sarana prasarana dulu, yang misalnya yang sudah lengkap, yang sudah ada pun kalau perlu di maintenance atau diganti gitu. Kemudian atau ada juga yang perlu ditambah gitu ya. Kemudian setelah itu baru kemudian saya garap bidang SDM-nya, pengembangan SDM-nya ya. Bapak Ibu gurunya, kapasitasnya ditambah ya. Kebetulan di sini saya punya basic gitu ya. Bapak Ibu gurunya itu luar biasa ya. Mereka itu banyak sekali guru-guru yang berprestasi di sini. Banyak juga yang guru-guru yang sudah menjadi instruktur nasional gitu ya, atau menjadi narasumber-narasumber, sehingga itu menjadi kekuatan bagi saya dalam mengembangkan SMA Negeri 1 Cisarua ini. Saya yang tadinya ragu, sekarang saya banyak jadi lebih berbesar hati gitu ya. Saya punya kekuatan yang besar ternyata di sini. Bahwa selain Bapak Ibu gurunya yang luar biasa gitu, juga anak-anaknya cukup potensial. Tidak kalah dengan yang ada di kota, baik dari prestasi akademik maupun non-akademiknya. Ketika saya masuk ke sini, tentu saja motivasi yang ada pada diri saya itu pertama mempertahankan image gitu ya, yang berat. Mempertahankan image bahwa SMA Negeri 1 Cisarua ini adalah SMA yang favorit gitu lah, yang unggulan di Kabupaten Bandung Barat terutama gitu ya. Karena itu sudah dapat dibuktikan dari prestasi-prestasi siswanya. Nah, tentu saja ini adalah tantangan bagi saya untuk bisa mempertahankan image itu dan bahkan bisa lebih mengembangkan atau lebih meningkatkan prestasinya lebih baik lagi. Yang memang akhirnya alhamdulillah ya, prestasi-prestasi tidak sedikit gitu ya. Banyak yang prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak, oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Cisarua, baik prestasi akademik maupun non-akademik gitu ya. Kalau akademiknya contohnya ada juga yang lolos OSN gitu ya. Untuk di non-akademiknya ini bagus-bagus, dan banyak juga prestasi lainnya. Anak-anak ada di olahraga juga, ada di olahraga menembak kemarin di PON Papua itu dapat medali emas. Jadi atlet nembak perempuan itu jago tembak. Kemudian karate di O2SN juga alhamdulillah ya, termasuk nominasi ya di Jawa Barat. Se-Indonesia dia keempat kalau nggak salah ya. Jadi kebetulan ya kami di sini pendidikan karakternya salah satu yang kami tekankan dan menjadi unggulan gitu di SMA Negeri 1 Cisarua ini adalah kewirausahaan. Yang mana alhamdulillah sudah 5 tahun berturut-turut itu kita menyabet medali emas terus ya dari Puspresnas ya, jadi Pusat Prestasi Nasional di bidang kewirausahaan ya, inovasi kewirausahaan siswa Indonesia. Nah, dalam 5 tahun terakhir yaitu emas berturut-turut, bahkan ada 1 tahun di tahun 2018 itu 3 emas 1 perak gitu dalam 1 kali lomba gitu ya. Dalam 1 kali lomba dari 6 kategori lomba kita dapat 4. Nah, itu kan luar biasa. Pendidikan kewirausahaan ini ada terintegrasi di dalam pelajaran ya, di dalam pelajaran di kelas, yaitu pelajaran PKWU. Nah, tetapi untuk lebih mendalami kewirausahaan, kami fasilitasi anak-anak itu secara khusus di dalam eskul, di dalam sebuah eskul yaitu Eskul Student Company. Nah, Eskul Student Company ini luar biasa kreatifnya anak-anak ini ya, sekalipun pandemi mereka mungkin karena talentanya ya anak-anak sekarang ya, anak-anak milenial itu karena teknologi dan lain sebagainya, sehingga itu tidak terpengaruh ya dengan keterbatasan komunikasi ataupun pertemuan gitu. Mereka tetap memiliki imajinasi yang tinggi, kreativitas yang tinggi, sehingga di tahun 2020 kemarin itu mereka dapat lagi medali emas gitu ya. Itu salah satu produknya adalah produk sepatu. Nah, sepatu itu sepatu yang dibuat dari limbah industri tekstil ya. Kemudian dikemas ya atau didesain menjadi sebuah sepatu yang fashionable, saya pikir gitu ya. Yang paling penting sih di dalam
pembelajaran ini bukan hanya menciptakan produk, tapi bagaimana anak-anak mengelola sebuah bisnis gitu, mengelola sebuah perusahaan siswa. Nah, karena memang itu sepatunya itu selain layak dijual, kemudian dan memang bagus ya, dan mereka itu memang menjadi usaha yang real gitu ya buat anak-anak. Jadi tapi yang paling penting bagi saya ya di sekolah ini dengan produk-produk hasil dari School Student Company ini, intinya kita menanamkan karakter kewirausahaannya gitu, sehingga berharap anak-anak walaupun mereka belajar di SMA gitu ya, tapi ada rasa SMK-nya gitu. SMA rasa SMK-nya, ada rasa SMK-nya, sehingga harapannya ketika nanti anak-anak sudah keluar dari sekolah, syukur-syukur mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kalaupun tidak, mereka sudah punya bekal pengetahuan ya dalam bidang bisnis. Rata-rata mereka yang dari alumni Student Company ini, mereka masuk ke perguruan tinggi negeri dengan relatif mudah. Karena mereka punya sertifikat dari Puspresnas, mereka gunakan sertifikat itu dan di sana memang mereka berprestasi. Bahkan anak-anak alumni dari Student Company di SMA Negeri 1 Cisarua ini setiap tahunnya itu banyak di-hire oleh Puspresnas untuk menjadi panitia pada penyelenggaraan event-event di Puspresnas gitu. Karena pengalamannya itu, jadi saya merasa pede, saya bangga gitu ketika di kementerian itu yang tampil itu alumni-alumni di sini, banyak alumni-alumni di sini, mereka tampil sehingga menjadi kepercayaan diri bagi kami juga anak-anak yang lainnya bahwa kakak-kakak saya ada di sana. Nah selain itu mereka juga rata-rata berbisnis sambil kuliah itu, sambil berbisnis gitu. Nah alhamdulillah, jadi saya yakin dengan School ini ya dapat membantu ya dalam mendongkrak pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Cisarua dalam bidang itu ya. Baik, itu memang betul salah satu khasnya SMA 1 Cisarua ini. Jadi ada dua model ya, ada yang reguler, ada yang boarding atau yang asrama. Nah kalau yang boarding, yang asrama itu adalah siswa-siswi yang berasal dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, yang tentu saja dipilih mereka itu adalah siswa-siswa yang memiliki prestasi bagus, namun mohon maaf secara ekonomi perlu dibantu begitu. Ya karena di sini memang full board gitu ya, mereka itu free. Ya dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang terkendala dengan kondisi pandemi, mereka belum bisa datang ke sini. Kami sedang mempersiapkan bagaimana prokes di asrama. Tapi insya Allah mungkin bulan depan anak-anak asrama sudah bisa masuk ke sini. Secara bertahap dengan sambil kita masih mempersiapkan prokesnya ya untuk asrama, karena beda ya untuk kehidupan berasrama dengan anak-anak yang reguler. Makanya kita konsepkan lagi harus seperti apa untuk penyelenggaraan keasramaan ya, atau kehidupan berasrama. Nah kita sudah konsepkan, akhirnya nanti belajarnya dipisah. Fasilitas yang ada di asrama ya pertama Mamin ya, Mamin emang dibiayai juga. Untuk fasilitas mereka untuk belajar di SMA Negeri 1 Cisarua semuanya full difasilitasi gitu ya, pakaian, pokoknya kebutuhan-kebutuhan dasar siswa itu juga difasilitasi. Kemudian untuk mereka stay di asrama juga ada fasilitasnya gitu kan, asrama putra ada asrama putri gitu. Nah harapannya sekarang pada saat
sudah mulai tatap muka lagi ya, karena tatap mukanya sekarang masih terbatas gitu ya, karena kita menggunakan pola hibrid gitu ya, jadi setengah di kelas setengah daring gitu ya. Nah, jadi yang daring mereka mempelajari materi-materi yang mereka bisa pelajari secara mandiri. Sementara ketika di kelas mereka itu lebih ke penguatan pembelajaran yang tidak bisa dilakukan oleh anak secara mandiri gitu ya, tidak bisa dipelajari sendiri, tapi penguatan materi pembelajaran yang tidak bisa dikerjakan secara mandiri lah gitu oleh anak. Jadi di kelas itu lebih seperti itu, lebih ke level analisis, level mencipta begitu ya, level mengkreasi gitu. Kalau di rumah mereka itu sebatas pengetahuan, membaca dan lain sebagainya bisa anak-anak lakukan di rumah. Atau tugas-tugas mandiri yang sekiranya bisa dikerjakan tanpa ada guru gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan metode seperti itu Bapak Ibu guru lebih ini lagi ya, lebih semangat lagi untuk membawa anak-anak lebih berprestasi. Dan sekarang juga ada juga prestasi, kemarin saya dapat laporan dari KOPSI ya, penelitian siswa Indonesia juga masuk nominasi nasional. Ya, alhamdulillah sudah mulai lagi sekarang karena sudah ada sedikit tatap muka. Nah, sekarang sudah mulai lagi nih masuk di sini gitu, banyak masuk prestasi-prestasi di nasional sudah mulai masuk lagi.